Hello, sahabat jari pelawi chess. Kabar luar biasa. Siapa lagi Grandmaster Woman Medina Wardah Aulia? Awalnya dia tertekan teman-teman. Dia melepaskan serangan balik yang sangat brutal. Langkah penting, ada 3 langkah. Coba kita pelajari. Dia saat berhadapan dengan Danielian Elina di video Grand Swiss babak ke-8 tahun 2023. Masih kehangat-hangatnya. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Danielian memegang buah putih, dan dia memulai dengan kuda ditempatkan ke F3. Balasan Medina, kuda F6. Lalu putih, pion G3 dan hitam pion B6. Terjadilah pembukaan reti opening di papan. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Setelah putih penempatan gajah ke G2 dan hitam gajah ke B7. Langkah atraktif pion C4 dan penutupan pergerakan pion oleh Medina pion C5. Putih rokade sayap raja dan hitam persiapan gajah Piancento. Setelah putih kuda C3, penempatan gajah Piancento berada di G7. Di sini terlihat jelas teman-teman, apa dampak yang disiapkan oleh Medina dari gajah Piancentonya. Pion terjadi pertukaran di jalur D setelah menteri memakan pion dan penempatan di D4 hitam rokade sayap raja. Putih manuver, menteri ditempatkan ke H4. Ada serangan yang brutal yang diciptakan oleh Danielian. Bagaimana bisa gajah ditempatkan nantinya ke H6 ataupun kuda bisa aktif ke G5. Tetapi ada obat yang disediakan oleh Medina. Pion D6 dan putih penempatan benteng ke D1. Kuda ditempatkan aktif perwira, sangat bagus langkahnya teman-teman. Kuda di D7, jelas. Setelah gajah mengajak pertukaran, ini diabaikan oleh Medina. Dia lebih menggeser benteng penempatan ke jalur E, tepatnya di E8. Di sini bisa sangat berbahaya untuk hitam bila Medina salah langkah mengantisipasinya. Penempatan putih benteng ke C1 dan Medina juga mempertahankan jalur C, penempatan benteng ke C8. Lihat. Di sini ada pergerakan tempo yang dilakukan oleh putih agar dia tidak bisa diserang dari sayap menteri. Medina juga, pion A6, lalu gajah diciptakan oleh putih penempatan ke H3. Jelas teman-teman, apabila putih menempatkan kudanya nantinya ke G5, posisi dangerous untuk Medina. Untuk itu, penempatan benteng ke C5 sangatlah cerdas teman-teman. Gunanya, bisa penempatan benteng nantinya ke H5 mengancam menteri. Tetapi sangat disayangkan teman-teman. Persiapan langkah brutal yang dilakukan oleh putih putus setelah dia memainkan pion G4. Ini sangat fatal. Dampaknya apa teman-teman? Karena dengan kondisi seperti ini langsung dimanfaatkan oleh Medina. Langkah penyelamatan untuk rajanya sekaligus serangan balik. Mematahkan kuda, menukarkannya dengan gajah. Setelah pion pukul gajah, kuda aktif mengancam pion yang bisa nanti mencakar menteri dan raja apabila kuda memakan pion F3. Apa yang dilakukan oleh Danielian? Menurunkan gajah, menyelamatkan pion. Di sini Medina tidak putus langkah. Langkah berikutnya sangatlah brilian. Boom, pion G5. Mengancam menteri. Dan apabila kita berandai, menteri mencoba mencomot pion mungil yang ada di G5 tersebut, maka inilah yang akan terjadi. Kuda pukul pion, posisi skak. Benteng mengancam menteri. Jelas, menteri tumbang. Apabila gajah yang memukul pion imut tersebut, ada penempatan kuda ke G6 mengancam menteri, dan menteri tidak bisa lagi mengawal gajahnya. Gajah akan tumbang karena dipukul oleh benteng.
dilanjutkan 100%, hitam akan menang. Kita kembali ke partai aslinya. Melihat hal ini teman-teman, jelas Danielian tidak memakan pion tersebut, melainkan dia menurunkan menterinya ke G3. Apa langkah berikutnya yang dilakukan oleh Medina? Penempatan kuda ke G6. Jelas nantinya bisa ditempatkan ke F4 mengancam menteri. Melihat hal ini, pertukaran gajah disambut saja oleh Medina. Berikutnya, Putih menurunkan gajahnya ke F1. Serangannya sudah tumpul teman-teman, giliran Medina serangan balik, menaikkan pion, dan ini tidak bisa dimakan teman-teman. Apabila ini dimakan, maka jelas benteng menempatkan ke jalur H dan mengambil posisi menteri. Sangat berbahaya bagi Putih ke depan. Tapi pertandingan sudah berjalan. Di sini Danielian memang kondisinya sudah sangat berbahaya. Apa yang bisa diambil langkah Danielian? Yaps, penempatan gajah ke D3 mengancam posisi kuda, dan kuda ditempatkan ke F4 oleh Lian. Menteri terancam? Jelas, mundur ke F1. Satu persatu perwira dari Putih dipukul mundur. Pertukaran pion terjadi. Setelah pion pukul pion kembali, Medina mengambil posisi kuda sekaligus mencaplok pion. Langkah berikutnya, Putih mengajak pertukaran kuda, diabaikan teman-teman. Penempatan benteng ke jalur H, posisi dangerous untuk Putih. Raja sudah mulai gemetaran. Di sini, Putih menciptakan ataupun mengancam, jelas. Dan Danielian menyerah. Apabila kita lanjut, kuda pukul pion, mengancam menteri. Menteri hanya punya satu langkah yang baik. Dia hanya bisa bergeser ke E1. Selanjutnya, giliran kuda. Seperti memakan rumput teman-teman. Pilihannya raja atau menteri. Tapi setelah raja bergeser, hitam bisa mematikan raja dengan mudah. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Putih? Di sini dia teman-teman. Pada saat kondisi seperti ini, benteng ditempatkan ke C5 oleh Medina. Putih mengambil langkah pion G4, merubah semuanya. Ibarat kalau rambut baru kita rebonding, berubah menjadi keriting teman-teman. Dan langkah terbaik seharusnya pertukaran saja dengan gajah. Lalu menteri ditempatkan ke D4. Inilah analisis yang bisa dijalankan oleh Putih, pertandingan normal kembali. Tapi sudah berlanjut, yes, Medina menang. Perwakilan dari Grandmaster Woman Indonesia. Saya hanya berharap ucapan terima kasih dari video ini kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.